Pemirsa, Anda kembali di Breaking News. Saat ini sudah terhubung bersama kami, sahabat dari almarhumah Titik Puspa, Ikang Fauzi. Selamat malam, Kang Ikang. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turut berduka kita sebesar-besarnya nih atas wafatnya Tante Titik Puspa. Ya. Baik, Kang Ikang, pertama kali mendapatkan informasi almarhumah ini meninggal dunia, kapan? Aku tadi dari ADMS, dari lewat WhatsApp grup teman-teman, ya kan kita punya WhatsApp grup. Baik. Di teman-teman penyanyi semuanya. Baik. Ada suara. Izin, begitu. Boleh ditahan sebentar? Setelah dimandikan rencana akan dibawa ke rumah duka. Yang saya dengar adalah dibawa di daerah Perdatap, itu menjadi rumah duka, dan insya Allah besok setelah sholat Jumat akan dimakamkan di Tanah Kusir. Gitu. Bang Doh sendiri melihat Titik Puspa masa hidup? Saya kenal beliau sejak saya masih kecil, ya. Waktu itu saya pernah bermain film judul Rio Anakku. Beliau menjadi nenek, dan ya saya kenal beliau lah. Siapa yang nggak kenal Tante Titik sebagai penyanyi yang luar biasa, sebagai pencipta lagu luar biasa. Dan terakhir saya ketemu beliau kemarin pada waktu tanggal 9 Maret kalau saya nggak salah. Itu hari musik nasional. Memang waktu itu Mama Titi udah pakai kursi roda, melihat beberapa adik-adiknya atau para pencipta lagu yang tergabung dalam Papri, karena memang hari musik jadi dirayakan. Itu memang terakhir saya ketemu dengan Tante Titi ya. Ada percakapan apa waktu itu Bang Doh? Saya lihat sih oke, normal ya, nggak ya. Saya jujur waktu saya dengar beliau masuk rumah sakit, apalagi saya nggak tahu betul waktu tidak ada pecah pembuluh, saya nggak lihat tanda-tanda pada waktu terakhir saya ketemu. Walaupun memang beliau sudah di kursi roda waktu itu, diantar Mbak Peti, makan biasa, normal biasa, tapi memang nggak lama ya. Mungkin acaranya saya juga kebetulan juga nggak lama, jam 7 malam beliau pulang. Tapi artinya ya mungkin yang saya paham beliau umur kan 80 kan, tapi tanda sakit nggak kelihatan. Makanya waktu saya mendengar berita bahwa beliau masuk ICU karena ada pembuluh darah di otak pecah, saya agak terkejut juga, karena waktu itu terakhir saya nggak melihat ada tanda-tanda itu. Wow, beliau ini ya tentu saja kalau namanya Benyamin mungkin beliau lebih di atas lagi kan. Zaman masih almarhum Bing Slamet, beliau masih di atas lagi. Artinya saya tahu lah sejarah beliau sebagai seorang seniman, dan waktu itu saya masih sempat ketemu, masih sempat kenal dengan Homus Mualim segala macam. Dan waktu masih mereka tinggal di jalan Surabaya, jadi saya kenal Mbak Peti, masih pada kita masih muda lah waktu itu. Obrolan di 9 Maret pertemuan terakhir, obrolan? Enggak ada, beliau ini kan selalu ya kalau bicara musik dia apal, tapi kenal orang memang agak dia lupa gitu. Dia bilang, Ran itu siapa no? Padahal itu tetangga dia gitu kan, ketua Papri kan, Mas Tony Wenas kan. Ya, dia lupa sebentar, dia dulu kecilnya di rumah saya nih, bandel katanya. Orang seperti itu. Tapi memang Mama Titi ini orangnya ceria ya. Apa namanya? Humble sekali. Paling cepat untuk bikin orang ketawa gitu. Dan kan ketawa dia kan khas sekali. Udah kalau ngakak-ngakak ya udah Titik Puspa. Yang pasti kita semua kehilangan, tapi ya kita harus ikhlas. Usia tidak bisa kita tutupi. 80 tahun beliau lebih kan, nah itu yang udah yang terbaik lah buat beliau. Mudah-mudahan husnul khotimah itu aja. Ya, oke. Yang paling diingat apa sih Bang? Saya pernah main, makanya saya katakan dulu pernah main film judulnya Rio Anakku. Saya menjadi cucu beliau, karena waktu itu ibu saya adalah Leni Marlina. Kenapa saya terkesan film itu? Itu film yang membuat saya menjadi the best performance by child atau Festival Film Asia Pasifik. Saya pemain anak-anak terbaik waktu itu, tahun 74. Itu yang nggak bisa saya lupa. Oke ya. Baik pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan dari Wagub Jakarta yang juga merupakan sahabat dari almarhumah Titik Puspa. Kita juga akan kembali terhubung dengan Kang Ikang Fauzi. Kang Ikang, mohon maaf tadi terputus.
ada wawancara dengan Wagub Rano Karno. Mungkin bisa diceritakan kembali, Kang Ikang, bagaimana tadi mendengar pertama kali informasi almarhumah meninggal dunia? Iya, saya mendengar lewat kita akan punya WhatsApp grup ya di penyanyi-penyanyi ini. Ada salah satunya Suara, udah gitu juga lewat teman-teman banyak, lewat ADMS ya. ADMS teman saya gitu, dia pertama kali mungkin dia ikut terus ya prosesnya itu ya. Begitu meninggal jam 4 kan kalau nggak salah setengah 5 gitu, dia langsung sebelum ada di TV dia udah menyebarkan. Dari saya kita dapat klarifikasi karena saya satu kelas sebenarnya sama anak beliau tuh di PT Tunjung Sari, itu teman saya di FISIP. Ya jadi dia ada di salah satu TV, dia mengklarifikasi ibunya meninggal gitu. Baik, Kang Ikang, apa ada informasi mengetahui tidak sebelumnya nih pernah menderita sakit begitu? Iya, aku lewat ini aja sih media-media juga, karena terakhir katanya masuk rumah sakit ya, kena stroke dan begitu ya, kita ikutin terus tiap hari gitu, berharap ya semoga bisa sembuh karena Mbak Titi ini, Tante Titi ini orangnya kuat banget ya. Saya tuh emang pertama kali saya waktu jadi artis tuh diberikan kesempatan sama beliau tuh main di Papiko TVRI. Itu pertama kali aku nyanyi di TVRI, main Papiko. Jadi aku nggak bisa lupa jasa-jasanya beliau itu luar biasa. Dan memang ya saya pikir seorang Titiek Puspa tuh wajar kalau jadiin pahlawan musik Indonesia ya, artis lah. Karena dia bukan hanya musik aja, dia pencipta lagu juga, dia juga main film dan sebagainya, dia artis yang serba bisa. Jadi pahlawan artis Indonesia tuh saya rasa wajar untuk disematkan sama beliau. Karya-karyanya juga, sepak terjangnya, dan pergaulannya juga dia. Dia bergaul dengan 3 generasi kali ya. Iya. Baik. Sampai di Goneka. Kang Ikang, mungkin ada kenangan tersendiri dengan almarhumah? Ya, itu terutama yang saya tadi cerita, Pak Piko dia memberikan saya salah satu peran utama di situ. Ya, waktu itu jadi anaknya Reni Jayusman. Aku tampil tahun 80 tuh kalau nggak salah. Nah, orang belum kenal saya sebagai penyanyi. Saya ikut di situ, kan Pak Piko tuh tiap tahun baru tuh ditunggu oleh orang ya. Nah, dari situlah debut saya gitulah. Dan saya ikut dalam semacam kayak sandiwara ini Pak Piko yang dibikin oleh, dan dari situ saya ya berkembang terus, baik sebagai pencipta lagu, sebagai penyanyi, sebagai musisi dan sebagainya, akhirnya ke film juga. Jadi memang Mbak Titi itu sebenarnya banyak sekali yang dia tolong orang ya. Dia bergaul dengan sampai Gen Z juga, mungkin sekarang dia bisa gitu bicara dengan setiap orang gitu lah. Baik, Kang Ikang, berarti bisa dibilang almarhumah Titiek Puspa ini juga menjadi salah satu sosok yang berpengaruh dalam karir Kang Ikang nih. Iya, sangat ya. Baik itu dari sisi sebagai musisinya, sebagai pencipta lagunya, kita juga sama-sama ya, sebagai performer dan juga sebagai bintang filmnya juga gitu lah. Dia sangat, dan kalau ketemu juga dia masih ingat gitu loh. Apalagi kan saya bilang tadi, anaknya tuh satu kelas sama saya dulu PT Tunjung Sari gitu. Aku kenal baik sama keluarganya sih. Baik. Jadi emang sosok yang luar biasa, pergaulannya, pengetahuannya, dan bagaimana cara dia tampil profesionalismenya ya. Boleh dibilang artis 3 zaman itu kan ya. Iya. Aku rasa sih kalau bicara artis nggak ada yang seprofesional dan juga yang sehebat dia yang sekarang ini. Jadi kita sangat kehilangan lah sosok Titiek Puspa ini. Iya, sosok Tante Titi ini luar biasa. Baik. Ya. Kang Ikang, apa sih yang paling dikenang dari sosok Titiek Puspa nih? Lagu-lagunya ya. Karena pada zaman itu dia udah bikin lagu-lagu tuh yang kayak yang berbau selain hiburan juga kritik sosial juga gitu ya. Jadi dia kan soal dia bikin lagu yang
kupu-kupu malam itu ya, yang sebenarnya pada zaman itu kan orang ya untuk membuat tema seperti itu kan masih ragu, tapi dia melihat sisi lain dari kehidupan manusia itu. Jadi emang dia seorang musisi yang luar biasa sekali gitu loh, dan berani ya untuk mengedepankan hal-hal permasalahan sosial yang seperti itu gitu loh. Dia. Baik, menurut Kang Ikang siapa ya sosok yang bisa dibilang ini bisa menjadi pengganti Titiek Puspa? Rasanya saat ini udah nggak ada ya? Iya, terus saja kalau dilihat dari perjalanan karir dia kan tahun 1930-an ya, sekarang 87 tahun dia meninggal. Baik. Ya aku aja sama anaknya satu kelas gitu ya tuh. Jadi saya rasa nggak ada. Emang dia itu sosok yang tidak tergantikan ya. Itu sosok yang layak untuk jadiin contoh yang luar biasa. Ya pahlawan artis Indonesia. Kang Ikang, kita tahan sebentar, kita dengarkan pernyataan dari Ari Tulang berikut ini. Yang sebelum operasi ya, waktu lagi nonton musical, dia masih keadaan sehat, nggak ada kayak lagi sakit gitu. Itu aja ya teman-teman. Ya kalian udah tau lah seperti apa yang jadi sebanyak bantu, banyak support, banyak kasih tahu, ngebimbing juga gitu. Jadi saya rasa banyak yang kehilangan beliau. Ya doanya pasti yang dimudahkan, dilancarkan, dan amal ibadahnya diterima dan juga dimakamkan dengan tenang. Gitu aja. Cukup ya? Cukup ya, terima kasih ya. Terima kasih udah ditungguin juga. Baik, pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan dari salah satu kerabat dekat Titiek Puspa, Ari Tulang. Kita akan kembali terhubung bersama dengan Kang Ikang Fauzi. Kang Ikang. Ya. Baik, Kang Ikang, mungkin boleh diceritakan terakhir kapan ketemu dengan Eyang Titik ini? Ya agak lama sih, udah kira-kira setahun yang lalu lah gitu ya, di acara-acara musik ya. Ya. Tapi ada sempat melihat sempat ada riwayat penyakit kah? Seperti itu. Kalau ya saya rasa tuh kalau dia penampilannya selalu menutupi kondisi dia sih. Dia ceria, selalu berbagi ceria, berbagi energi positif. Selalu ya dia sangat mengikuti perkembangan musik Indonesia dan juga ya perfilman dan sebagainya gitu ya. Jadi dia tuh orang yang nggak pernah memperlihatkan bahwa dia punya penyakit ya. Makanya saya juga kaget juga ya karena stroke gitu. Tapi aku pikir ya kalau stroke itu kan tiba-tiba ya, penyakit yang tiba-tiba ya. Dengan seusia seperti itu ya, saya pikir ya itu sudah hal yang lumrah bisa terjadi. Tapi ya itu orang yang sangat berdedikasi banget. Saya belajar profesionalisme itu dari dia gitu loh. Baik. Maksudnya belajar juga menjadi artis serba bisa juga dari dia. Bahasanya kita berani gitu loh, dari film, dari musik ke film dan pencipta lagu dan sebagainya. Ya itu salah satu contoh yang baik. Artis serba bisa ya, Kang Ikang. Serba bisa. Baik. Itu, kemudian Kang Ikang sendiri ada rencana mau ke rumah duka atau besok ikut melayat? Iya. Saya rasa saya akan ke sana. Baik. Ada informasi tidak dari keluarga sejauh ini akan dimakamkan di mana dan pukul berapa? Belum, saya baru tahu rumah duka aja ya. Ya informasinya yang katanya di Puspa Catering ya, di Pangadegan itu kan. Iya. Baik, terima kasih banyak Kang Ikang Fauzi sudah bergabung bersama kami di iNews. Salam sehat selalu, Kang.
Pemirsa, ini merupakan visual terkini dari Rumah Sakit Medistra. Ada Kak Seto yang juga hari ini melayat almarhumah Titik Puspa di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda bersama dengan rekan Davi Pratama.